Kalau zaman dulu mungkin ngurus anak, Iya, rata-rata. sekolah tinggi-tinggi. Tapi sekarang sih nggak bisa sih, karena zaman berubah, emansipasi berubah, wanita juga harus bisa terdepan. Aku sangat menolak keras tentang KDRT. KDRT. Aku dan suamiku tuh membuat untuk pengaduan tentang kekerasan perempuan dan anak. Kita punya bantuan hukumnya. Selamat datang di Bongkar Bangkir Podcast. Bersama saya Tiara Sipayung. Kita kali ini kedatangan narsum yang cantik, cerdas, dan pengusaha. Selamat datang Kakak. Hai, selamat datang Kak juga. Era Lolita Suryana ya. benar banget. Aku panggil Kak Loli aja ya. Iya. Kak Loli. Kak Loli gimana kabarnya? Luar biasa menyenangkan kalau setiap hari itu harus ada hal yang mendatangkan keajaiban. Masya Allah, luar biasa banget ya Kak. Sekarang Kakak lagi sibuk apa? Sebelumnya aku thank you ya udah diundang ke sini, luar biasa banget karena aku lihat podcastnya memang podcast yang membuat lebih ke anak muda untuk lebih bisa punya motivasi kali ya. Iya, jadi aku seneng banget juga Kakak mau dateng, diundang kan, dan responnya Masya Allah positif banget gitu kan. Jadi aku yang luar biasa gitu. Sama-sama. Nah kalau ditanya kesibukan, mungkin hari ini aku sibuknya yang pertama pasti ibu rumah tangga. Itu tidak bisa dipungkiri. Aku punya 2 anak, lalu juga aku sibuk. Sekarang aku terjun lagi ke dunia entertain. Udah mulai balik lagi Kak? Aku udah balik lagi. Oke. Tetap masih politik setelah nyaleknya 2024 kemarin kita Belum ya Kak, kesempatan, belum rezekinya ya. Belum. Lalu juga aku punya usaha sendiri, yaitu garment. Oke. Aku juga punya toko grosir Tanah Abang, konveksi jadi satu sama garment. Iya. Aku juga lagi ekspansi ke ekspor. Oke, lumayan banyak ya Kak ya di organisasinya, terus kegiatan-kegiatan di pengusahanya sendiri Kakak aktif banget. Betul banget. Gitu. Oke, aku mau sedikit tanya-tanya nih Kak, Boleh. ya kan? Ya. Kan seorang Era Lolita gitu. Iya. Kalau Loli tuh terkenal udah cantik, terus pintar, Oh ya kan? Makasih loh Tiara. Aku muji-muji terus dia. Jadi selain ibu 2 anak, tapi Kakak tuh kan wanita karir ya. Ya. Terus ibu 2 anak gitu. Ngatur waktunya gimana sih Kak? Biar supaya dapat semua Nah gitu. itu pertanyaan selalu tuh sama perempuan, kenapa harus? Iya. Mungkin Bener, Kak. Tiara belum menikah ya? Belum Kak. Belum ya. Jadi kalau kita mengatur waktu bagaimana, otomatis kita tidak bisa namanya memungkiri untuk jadi seorang ibu. Seperti itu. Jadi kamu harus siap menjadi seorang ibu. Artinya kamu harus bisa bagi waktu. Waktunya adalah biasanya aku pagi akan ngurusin anak dulu. Itu jam 5 aku udah bangun. Oke, jam 5 start ya. Ya, jadi pokoknya mau tidur jam berapapun tuh ya, jam 5 aku udah masak. Walaupun aku ada mbak. Oke. Karena dulu masih mereka kecil, aku tuh pakai suster semuanya. Shoot, karena dulu aku masih aktif shoot, Iya. jadi aku mesti keluar kota gitu segala macam. Jadi aku mau ada suster. Sekarang itu karena aku berpikir aku di rumah, maksudnya kalau dulu kebanyakan di luar gitu, kayak 3 hari 4 hari baru pulang. Iya. Kalau sekarang itu tiap malam di rumah, jadi aku menginginkan kenapa ya nggak aku aja yang memberikan mereka ya let's say 3 tahun lah untuk masak-masak ya kan, ya udah aku masak di situ. Jadi aku kalau mereka udah umur 8-9 tahun juga kayaknya rasanya nggak mau main sama kita gitu kan. Seperti itu, setelah pagi itu selesai mereka akan pergi sekolah jam 6. Mereka pergi sekolah, aku mandi beres-beres, aku pergi ke toko biasanya, ke toko dulu. Toko Cek dulu ya. Iya, toko aku di Tanah Abang tuh bukanya jam 6 pagi. Kita udah mulai buka. Oke. Iya, jadi Startnya pagi banget ya Kak. Iya. Takut itu apa namanya? Katanya dipatok ayam. dipatok ayam. Kalau banyak yang ngomong bangun kesiangan dipatok ayam, Iya, ya kan. benar. Udah gitu after aku dari sana ya mungkin aku di sana kayak jam 9 atau jam 10 aku pulang, cek konveksi biasanya, atau aku meeting lah. Pokoknya kalau konveksi itu berjalan nggak ada aku, mereka tetap berjalan karena di situ aku ada manajernya lah yang ngatur di sana. Tinggal aku calling gimana kerjaan segala macam. Kurang lebih itu sih. Sisanya aku bisa organisasi, bisa kemana-mana gitu. Itu sih. Tapi yang penting adalah kamu harus percaya diri kalau kamu bisa mengatur waktu itu. Tapi harus kemauan ya. Kalau nggak ada kemauan susah. Karena kalau udah di rumah kayak males-malesan gitu. Aku ngeliat
kok aktif banget gitu ya kakak di media sosial aktif, terus di kegiatan-kegiatan aktif, semuanya aktif gitu. Mungkin zaman selalu berubah ketika kita perempuan. Cuman kalau zaman dulu mungkin ngurus anak, iya, rata-rata sekolah tinggi-tinggi, tapi sekarang sih nggak bisa sih, karena zaman berubah, emansipasi berubah, wanita juga harus bisa terdepan gitu. Bahkan masih banyak sih yang memandang sebelah mata walau kalau perempuan itu lebih rendah dari laki-laki. Berasa nggak Tiara? Kalau di pekerjaan sih kadang terasa ya kak ya. Berharap sih memang pengen banget perempuan-perempuan kita Indonesia gitu bisa mandiri, baik finansial, berdiri di kaki kita sendiri gitu. Karena someday kita juga nggak pernah tahu kehidupan seperti apa kan. Iya, gitu sih. Tapi aku salut sama anak sekarang, mungkin udah bisa jadi perempuan karirnya banyak kan. Udah mulai banyak sih kak, jadi dari tahun ke tahun tuh kayak ningkat terus sih bener, gitu. Mungkin emang gara-gara zaman juga kan, mau nggak mau tuh kita dipaksa kak. Dipaksa gitu. untuk itu. Apa ya kalau sandwich ya? Generasi sandwich kamu ya? Ya itu sedih sih. Ya lah sedih. Kalau dibilang generasi sandwich, semangat. Ya semangat kak. Itu yang memotivasi kita buat terus kayak bekerja, kayak kerja keras kayak gitu. Harus ada motivasi belakangnya. Iya. Gitu. Terus kan kakak bilang 6 tahun udah di politik ya kak. Jadi itu berarti kok bisa sih kakak memutuskan, kan udah enak nih, ya kan udah nyaman lah ya kan, sebagai ibu, sebagai istri, pengusaha gitu. Apa sih yang ngebuat kakak, kayaknya aku perlu nih terjun ke politik? Oke, kalau ditanya itu, sebenarnya aku tuh orangnya suka nolong orang ya. Sebenarnya ini mungkin kalau orang pikir ini alasannya terlalu apa ya? Peres lah katanya. Ya, terlalu banyak gitu ya, bohong gitu. Tapi sebenarnya dasarnya sosial aku tinggi karena semua kebanyakan organisasi yang aku ikutin juga bergerak di bidang sosial gitu. Jadi aku berpikir ketika lingkungan aku tinggal di Jakarta Barat. Dan di situ memang bukan perumahan. Banyak banget di situ orang-orang susahnya. Mohon maaf, maksud aku kelas bawah. Satu sisi anak-anaknya juga banyak banget yang nggak sekolah tapi mereka harus bekerja. Ibu-ibunya juga seperti itu. Jadi aku berpikir gimana ya cara nolongin mereka untuk mereka mungkin bisa lebih mendapatkan sesuatu yang harus mereka dapatkan, mereka gitu intinya. Kita bisa membantu mereka dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin aku lebih fokus ke anak-anak sih sama ibu sebenarnya. Gitu. Jadi perempuan dan anak-anak ya, kak ya. Perempuan dan anak-anak. Karena banyak banget kayak kekerasan pada anak gitu kan. Anak cuman sebagai apa ya, alat untuk cari uang gitu kan. Itu buat aku sedih sih gitu. Itu jadi yang buat aku pengen banget di politik, dan aku orangnya nggak bisa diem, dan aku suka hal yang baru yang punya tantangan gitu. Jadi lebih memang aku pengen ngerubah hidup orang banyak, walaupun nggak banyak. Ya tapi bisa adalah ya perubahan yang bisa kita ini. Kalau tadi kan kakak fokusnya ke perempuan dan anak nih ya kan kak. Terus kan lagi hits nih, lagi ada viral juga kan yang apa namanya? Pukulin. Iya, KDRT. Iya, KDRT. Siapa? Intan. Ya, selebgram. Iya, selebgram itu kan. Sebelumnya juga ada kan. Itu kalau kakak kan kebetulan kan di partai juga, itu kan di organisasinya di keperempuan juga kan. Itu tanggapan kakak gimana kak? Sebenarnya memang banyak tuh kayak gitu kejadian. Menurut aku sih, aku sangat menolak keras tentang KDRT. Aku punya satu yayasan di mana memang aku dan suamiku tuh membuat untuk pengaduan tentang kekerasan perempuan dan anak. Kita membela, kebetulan suamiku lawyer, kita punya bantuan hukumnya. Gitu. Memang, tapi di sini aku lihat sih berkembang ya. Perempuan udah mulai berani bicara, perempuan udah berani ngomong. Untuk aku pribadi berpesan kepada perempuan, jangan pernah takut gitu. Walaupun mungkin banyak intimidasi gitu, tapi percayalah Tuhan juga nggak pernah tidur. Orang baik banyak, dan salah satunya memang kebanyakan harus di media sosial baru mendapat keadilan. Gitu ya. Baru viral, baru tertangkap gitu kan kak. Tapi jangan pernah takut intinya, karena percayalah Tuhan itu ada gitu, dan orang baik itu banyak. Seperti itu. Jadi bantuan netizen dengan suara-suaranya tadi itu salah satu bisa membantu ya kak ya. Kan banyak banget kalau kita mau ke media sosial apapun bisa kan. Udah banyak nih pemerintah melakukan hal-hal yang terobosan seperti itu tuh, tapi toh masih belum optimal gitu. Malah makin tinggi nih
peningkatan kekerasan, Iya, betul kan? banget. Mungkin ya kalau aku pikir pemerintah harus lebih tegas lagi pertama dengan hukum yang ada. Hukumnya ya. Ya, sebenarnya kita mungkin bisa dibilang hukum kita agak kurang Tumpul ke bawah ya. gitu ya. Tapi percayalah seiringnya waktu kita memang nggak bisa merubah semua, tapi dengan adanya aku atau Tiara nantinya mau nyalek juga, Amin, ya kan, Allah. bisa Oleh rezeki. memperjuangkan semua yang apa yang kita harapkan di sini sama-sama gitu. Itu sih mungkin lebih tegas untuk hukumnya, jangan tuh ke bawah tapi ke atas sama-sama gitu. Jangan milih-milih gitu, jangan tebang pilih siapa dia dan ada berapa uangnya berapa. Iya. Seperti itu sih lebih Dia tegas. tumpuk ke atas, tajam ke bawah ya, gitu. Lebih tegas Iya, ya. harus tegas berarti Lebih ya, tegas Kak. dan juga kita yang diedukasi sebenarnya kebanyakan juga kadang kan mereka juga nggak mau diedukasi, benar ya sih? Banyak mereka kayak menolak untuk diedukasi gitu. Makanya ya itu yang yang bisa kita lakukan pertama mungkin dari hal kecil, perkumpulan, organisasi dekat rumah segala macam itu kan bisa berdampak besar. Mulut ke mulut lah gitu, ibu-ibu segala macam kan powernya juga kuat tuh gitu, Iya. sih lebih ke sana. Terus sekarang kita mau bahas tentang, kan kakak ini pengusaha ya, cantik pengusaha, gila sih, luar biasa ya. Jadi nih Kak, untuk garment ya kan, Konveksi. itu kan udah jalan ya, maksudnya udah jalan. Terus aku lagi lihat kakak itu lagi mau coba ekspor, Betul. dan kakak juga nggak cuma aku pengen ekspor, aku punya uang banyak terus aku ekspor gitu dan lain sebagainya. Tapi kakak aku lihat tuh kakak belajar, ya kan giat Giat ya. banget, kayak belajar finansial itu gimana, cara ekspor itu gimana. Jadi ngikutin kakak aja tuh kita jadi kayak ngerasa, ih aku tuh pengen loh, kayak Kak Era. Kamu harus coba loh, karena ekspor buat aku. Oke lah, konveksi sama toko aku udah settle. Udah jalan ya, udah settle. Jalan. Kita cari ekspansi lain. Potensinya sangat besar gitu. Terus juga meningkatkan devisa negara. Bener. Loh. Kita bantu negara untuk itu. Makanya aku pribadi nggak pernah namanya, kayak aku di konveksi garment, aku tuh sekolah lagi desainer loh. Jadi kamu mesti belajar lagi Kak. Aku sekolah desainer sebelumnya konveksi dan garment, aku tuh desainer. Aku merancang, jadi aku buka bridal, aku rancang gaun, jas, baju semua. Aku suka endorse miss-missan dulu itu. Nah, baru aku lari ke ya udahlah, maunya main walaupun untuk kecil tapi banyak. Iya. Ya gitu. Mainnya ke sana. Jadi semua aku harus belajarin. Jadi kata mama papaku tuh kalau mau usaha, akunya harus ngerti. Aku harus jadi chef. Ketika semua yang ninggalin kamu, artinya kamu udah ngerti dari apapun yang kamu mau tahu gitu. Kamu nggak ngandelin orang lain. Gitu. Tergantungan gitu nggak ya Kak ya? Jadi itu, jadi memang dan kita memanfaatkan pemerintah punya. Yang aku pelajari kan memang itu dari pemerintah. Dan itu subsidi loh. Artinya ya kenapa enggak gitu. Dan kamu boleh ikuti. Nanti aku kasih websitenya. Kamu tinggal. Ya banyak juga di kelas tuh yang belum tahu mau ekspor apa ya. Iya. Gitu. Itu Kak belajar untuk mau ekspor itu berapa lama Kak? Seiring jalan ya, aku langsung belajar. Gitu. Sejalan ya. Terus aku tiap malam cari di browsing terus cari klien, kembangin terus. Ada webinar aku ikut. Ada apa aku ikut. Contoh webinar itu yang pernah Kakak ikutin? UMKM Export ID ada. Ada pemerintah yang bantu nggak sih Kak? Sebenarnya ada juga, cuman ya mungkin namanya pemerintah banyak yang meminta bantuan. Artinya dari kita pribadi yang harus lebih menjemput bola. Gitu. Kalau someday, karena kita sama-sama golkar, mungkin banyak orang-orang kita yang bisa bantu ke sana. Gitu. Jadi ya mungkin seiring jalannya, tapi kamu harus jemput bola. Kamu yang harus lebih aktif dan mereka nggak ngurusin kita aja. Gitu kan. Mereka juga kalau kita nggak nanya, mereka nggak bakal ngasih tahu lah gitu logikanya ya. Jadi memang dalam diri kita mau nggak gitu. Karena nggak gampang juga untuk masalah ini kan, dan rezeki lagi. Dan memang kamu harus dekat sama Tuhan juga sih sebenarnya. Itu juga yang terpenting untuk membantu kamu seorang diri kamu bisa punya motivasi kamu jadi apa. Ya udah dikasih jalannya. Mau coba ke luar negeri nih PO-an cari duit. Ada aja temen aku gitu kan yang ngajakin, ayo lo gua ajarin. Ya udah kita dagang di situ. After itu baru aku les desainer, aku baru punya bridal, baru punya sampai sekarang. Jalan aku jauh. Berarti emang Kakak tuh jiwa-jiwa usahanya itu dari naik turun angkot loh aku. Aku dulu nggak pernah dikasih mobil.
Tapi aku bangga sama diri aku karena aku ya bisa berdiri di kaki aku sendiri gitu. Iya, keren banget sih Kak. Aku tuh Tiara juga pasti keren generasi selanjutnya. aku masih belajar sih Kak. Pengen sih Hidup kayak itu semua harus belajar. Iya ya Kak ya. Jadi emang anak Mulai muda tuh, dulu aja pokoknya. mulai aja dulu ya Kak ya. Jadi buat anak-anak muda yang kayak aku nih Kak, berarti kalau misalnya kita masuk ke politik gitu nggak perlu takut berarti ya Kak ya. Nggak perlu takut. Awalnya aku takut, karena Kak. kita, iya pasti. Kenapa sih anak muda tuh males deh berpolitik, capek ya kan? Aduh kebanyakan senior pisan yang ngerjain kayak gini. Iya. Tapi ya kalau nggak ada kita siapa yang nerusin? Benar. 10 tahun lagi Tiara yang naik gitu kan, kakak di atas Tiara mungkin kan gitu. Iya. Harus ada gitu kan. Ya jangan diisi dengan kekosongan karena negara ini butuh anak muda yang ujung-ujungnya memang mungkin merubah ya Indonesia yang katanya mau Indonesia emas gitu kan. Itu aja sih. Aku bilang jangan pernah takut. Apalagi perempuan. Ayo perempuan bersuara gitu. Semangat ya Kak ya. Iya dong. Biar supaya kita Panutan kita juga banyak kan. Iya. Kamu bisa lihat yang kamu sebut juga. Iya. Itu ada orang-orang hebat kan. Artinya Benar. ya. luar biasa ya Kak ya. Gitu. Kita udah banyak banget nih waktu ya. Udah terbatas sekali nih ya, nggak terasa Kak. Ini terakhir Kak. Harapan Kakak buat pemerintah kita ke depan ya kan 2024 ya. 29 ya. Udah mau pelantikan ya? Iya, melantikan kan. Harapan Kakak apa buat pemerintah kita dan sekarang kan kita bentar lagi nih mau pilkada. Betul. Pengennya lebih baik Indonesia dan menuju Indonesia emas di 2045 gitu kan. Ya kita support aja sebagai anak muda gitu untuk harapan ke depan pilkada ataupun selanjutnya pemerintahan ya itu Jakarta lebih baik. Jakarta nggak macet tapi kayaknya susah juga gitu kan. Tapi kan mau dioper ke IKN kan ya? Iya harapannya seperti itu dan pastinya pengennya lebih baik aja semuanya gitu. Dan kita nyari uangnya juga enak gitu itu sih. Pengangguran kan banyak banget ya Kak ya. Dan itu mungkin salah satu PR terbesar untuk selanjutnya. Pengangguran akan lebih banyak tapi gimana caranya? Makanya kayak Tiara kayak aku. Ayo kita sama-sama membuka lapangan kerja. Walaupun kecil-kecil ya, cobain aja semuanya. Kalau untuk pilkada Kak, harapannya? Untuk pilkada yang pastinya mau dapet yang terbaik ya. Nah, jangan lupa untuk memberikan suaranya gitu. Kalau nggak boleh golput ya? Iya nggak boleh golput karena kan memang satu suara berarti loh. Banget. Untuk merubah Jakarta lebih baik gitu. Ya itu sih harapan aku yang pastinya ayo sama-sama jangan golput. Satu suara kalian sangat berarti untuk merubah Jakarta lebih baik. Oke, terima kasih banyak Kakak untuk sharing-sharingnya. Berkesan banget ya. Semoga sharing kita kali ini bisa bermanfaat. Ini bukan bermanfaat banget gitu ya buat teman-teman semua yang pengen nanti jadi wanita karir ya, walaupun sibuk tapi tetap bisa handle kerjaan, ya usaha, terus keluarga juga gitu. Mungkin itu aja. Saya Tiara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.